Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Saya doakan panjang umur dan sukses selalu buat kalian. Amin ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda ya, memantau market di mana arahnya sudah susah sekali dikontrol teman-teman ya. Di sini susah sekali kita memprediksi arah daripada Bitcoin saat ini teman-teman. Memang di sini resesinya waduh gila-gilaan untuk saat ini teman-teman ya. Dan ketika asap bisa ngebul, kemungkinan doa-doa kita bisa terkabul seperti itu. Amin ya Allah ya. Oke teman-teman, di sini kalau kita lihat Bitcoin ya, Bitcoin sebenarnya waduh ini candle bulanan ya. Bitcoin sudah sampai menyentuh ke 17.600-an teman-teman tadi ya. Dan sekarang sudah naik lagi ke 18.900-an gitu teman-teman. Kemungkinan sih jebol lagi ini ke bawah untuk Bitcoin teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat di sini, nah ini adalah level terendah saat ini adalah 17.626 teman-teman. Dan di sini prediksi-prediksi perihal Bitcoin ini masih banyak sekali yang memprediksikan harga daripada Bitcoin akan terus terjerumus sampai ke 12.000 US dollar teman-teman, di mana memang keadaan hal seperti itu didukung oleh beberapa faktor ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya di ini, nah Jim Carp Bitcoin akan turun ke level 12.000 US dollar ya teman-teman. Dan jadi di sini Jim Carp baru-baru ini muncul di Squawk ya CNBC untuk membahas Bitcoin. Toko TV memprediksikan bahwa Bitcoin akan turun menjadi 12.000 US dollar. Bitcoin telah mendapatkan dalam tren menurun dan berusaha untuk tidak turun di bawah level dukungan utama yaitu 20.000 US dollar. Akan tetapi di sini sudah tembus ke 17.600 US dollar ya teman-teman untuk Bitcoin itu sendiri. Nah, penurunan daripada Bitcoin ini sebenarnya banyak faktor ya, terutama memang kondisi perekonomian yang berada di Amerika ya, di mana minyak di sana juga mahal ya, bahan pokok mahal, CPI naik dan sebagainya, PHK banyak sekali. Nah, itu juga mendorong faktor. Kenapa itu bisa mendorong faktor ke arah Bitcoin? Ya, logikanya gini, teman-teman. Ketika bahan pokok, bahan pangan, bahan utama intinya jadi mahal, terus PHK banyak, orang-orang yang menaruh aset di cryptocurrency lebih mengutamakan untuk memegang uang cash ya teman-teman, daripada mereka menaruh asetnya di suatu apa ya, investasi, entah di saham, entah di kripto, dan pokoknya banyak lagi lainnya ya. Nah, mereka lebih baik cenderung memegang cash daripada dia harus menaruh di situ. Kenapa? Karena untuk mempertahankan hidup mereka dengan biaya yang mahal seperti itu, biaya kehidupan yang mahal. Kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, harga daripada investasi ya seperti saham, cryptocurrency dan banyak lagi yang lainnya itu juga mengalami penurunan yang cukup drastis seperti itu untuk saat ini, karena memang resesi yang ada di Amerika itu sangat kacau balau ya teman-teman, di mana inflasinya baru aja dinaikkan seperti itu. Dan sekarang bisa kita lihat di sini ya teman-teman, Cheng Peng Shu pun ditanya orang-orang gitu. Nah, di sini pun si Cheng Peng Shu mendapatkan pertanyaan mungkin dari orang-orang ya, dari komunitas yang berada di mana, Binance kayak gitu teman-teman. Dan di sini ditanyakan, Cici, bagaimana Anda melihat pasar ini? Dan saya tidak tahu ini apa siklus ketiga saya. Jadi si Cheng Peng Shu pun tidak bisa apa menebak arah market kripto ini mau kemana gitu. Karena di sini si Cheng Peng Shu menjelaskan bahwasanya ini adalah siklus ketiga saya. Jadi 2013 ya ATH-nya yaitu 1.000, lalu rendah ya turun ke 200 US dollar selama setahun seperti itu. Dan di sini 2017 pun sama, ATH tertingginya yaitu 20.000 US dollar dan turun ke 3.000 US dollar selama setahun. Terus di 2021 ATH tertingginya yaitu 68.000 US dollar dan terendahnya yaitu 20.000 US dollar ya, itu beberapa hari yang lalu teman-teman. Dan di sini apa ya, saya bukan TA yang baik, tetapi apakah Anda melihat trennya seperti itu? Jadi diperkirakan teman-teman ya. Jadi kalau kita mengamati apa siklus dari Bitcoin ini ATH tertinggi di 2013 ini turun sampai 200
US dollar ini selama setahun teman-teman, dan sekarang kita lihat di 2017 juga sama, turun selama setahun. Terus di 2021 akankah sama mengalami penurunan selama 1 tahun? Ya kita belum tahu, belum bisa memastikan hal tersebut. Cheng Peng Su pun angkat bicara juga belum bisa memahami hal tersebut, apakah akan sama dengan 1 tahun atau mungkin bisa lebih gitu ya. Kita tinggal tunggu saja perkembangan berita-berita positif yang mungkin bisa mendongkrak harga daripada Bitcoin. Apalagi teman-teman, apalagi di sini faktor pendorong lainnya juga sudah kita bahas kemarin, bahwasanya memang faktor pendorong untuk runtuhnya Bitcoin juga terpengaruhi oleh Terra Luna, The Fed, terus Celsius itu ya teman-teman. 3 faktor itu yang mendorong harga market cryptocurrency juga mengikuti amblas seperti itu, karena kasus-kasus dari Celsius, dari Terra Luna ini memang sangat-sangat fatal gitu ya teman-teman, dimana kalau Terra Luna memang hancur lebur ya, belum sempat reda sudah disusul lagi berita Celsius, dimana orang-orang yang menaruh investasinya mereka, menaruh uang mereka di Celsius nggak bisa ditarik atau di withdraw ya, seperti itu juga fatal sekali. Kenapa? Ya karena likuiditas di Celsius sudah hamsong gitu teman-teman, makanya nggak bisa ditarik gitu ya. Kita tunggu saja pengumuman dari Celsius kapankah mereka akan open withdraw lagi seperti itu, dan kemungkinan besar kalau Celsius open withdraw lagi, kemungkinan juga akan banyak withdraw dalam skala besar, karena mereka mungkin sudah ketakutan juga aset mereka ini saat ini nggak bisa ditarik. Ketika sudah di open ya otomatis pasti banyak orang yang menarik aset mereka seperti itu. Seharusnya untuk Celsius ya itu dibatasin saja, jangan di lock secara total. Kenapa ya? Karena dampaknya akan semakin buruk. Kalau dibatasi, ibaratnya kemarin-kemarin withdraw dan sebagainya kan nggak dibatasi kayak gitu teman-teman ya, sejaya-jayanya Celsius kemarin seperti itu. Dan sekarang saat ambruk-ambruknya seharusnya itu dibatasin saja. Jadi untuk menekan ketakutan orang itu biar tidak bertambah gitu. Ibaratnya yang kemarin full-fullan ditarik, sekarang dibatasin, entah 1 orang sehari atau gimana, itu berapa ribu dolar atau berapa ratus dolar baru bisa di withdraw kayak gitu. Jadi ada pembatasan seharusnya seperti itu teman-teman. Dan di sini Bitcoin saat ini berada di bawah tekanan ke bawah mendekati 20.600. Ini proposal tanggal 17 kemarin ya teman-teman, dan di sini turun sekitar 3%. Nah, di sini kemungkinan besar Bitcoin ini masih bisa ke 12.000 ya. Ini adalah Jim Cramer yang memprediksikan hal tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu, karena di level 17.000 sudah kejebol gitu teman-teman. Nah, target mereka kan 17.000 sudah kejebol, pasti nanti akan menargetkan ke 14.800-an. Nah, setelah itu kalau di 14.800-an masih jebol lagi teman-teman, ya otomatis angka 12.000 ini sudah nggak bisa dihindari itu teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, mungkin ini dulu ya perihal perkembangan kripto saat ini, memang lagi hancur-hancurnya gitu, dan tetap semangat saja. Intinya tetap santai, nikmati gitu teman-teman. Siapa tahu ini seperti yang ditweet oleh Cheng Peng Su, memang siklusnya memang seperti ini, dan mudah-mudahan ini hanya setahun saja gitu teman-teman ya. Mungkin ini dulu perihal market kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.